Iya. Oh aja. Saya rekaman lagi gamen. Saya biar aja ulun dulu, tunggu ulun langsung sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأمته الكرام خصوصا إلى شيخنا المكان ثم خصوصا إلى روح سيدنا العبد الله الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم خصوصا إلى روح سيدنا العبد الله طب البلاد الشيخ محمد عاشر عبد الله كلام بيان البنجري وصول الفروع ثم خصوصا إلى روح سيدنا العبد الله الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وصول الفروع والمنتسبين إليه من علوم أنسابه وأن الله سبحانه وتعالى يتوشح بالرحمة والمغفرة عليهم ببركاتهم وأسرارهم وبارهم وعلومهم فهذه الدين الدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياهم ببع الصالحين يرزقنا محبتهم ويتوفنا على الذين يجد سبحانه من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية على كل ما نوى به سلام وصل إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin wal hadirah, wabil khusus keluarga besar Habib Abdullah. Mudah-mudahan beliau dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah, dan mudah-mudahan di majelis yang mulia ini, di malam ini, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan keberkahan kepada kita semua. Karena pada malam hari ini kita tidak berpanjang lebar untuk membacakan dan menceritakan biografi beliau, karena sebenarnya ketika kita berbicara tentang Syekh Saman, sampai berbulan-bulan pun kada akan selesai cerita tentang beliau. Jadi pada malam hari ini sedikit yang kita baca, tapi kita yakini dengan kita menceritakan manaqib daripada wali Allah, Allah akan turunkan keberkahan untuk kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini ulun keingatan di Hadramaut itu biasanya caranya begini. Cuma malam ini karena kebetulan ulun ada rutin pembacaan kitab bersama para alumni pondok di Banjar dulu, jadi malam ini mungkin ulun agak sedikit bercepat. Tetapi di Hadramaut biasanya begitu, setelah mereka mahallul qiyam duduk, langsung para penceramah itu akan berdiri untuk menyampaikan tausiahnya bergantian. Supaya apa? Supaya nanti begitu selesai, doa yang mereka baca penutupnya adalah doanya Habib Ali Habsyi, karena mereka yakini keberkahan dari doa itu luar biasa. Habib Ali Habsyi nanti yang baca maulidnya malam ini, itu tempat beliau mengarang maulid di satu ruangan di mana beliau berkhalwat di situ. Di ruangan itu setelah beliau menulis Simtud Duror ini, di sana beliau bertemu Nabi Muhammad yaqadatan, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan di ruangan itu. Nah, itulah kenapa di ruangan itu sekarang di Sewun itu dipasang kubah hijau, sama seperti yang pian lihat di Madinah, sama persis. Jadi di atas bangunan itu, di atas kamar itu, yang beliau melihat Nabi secara nyata dan tidak dalam keadaan tidur, itu dibuat kubah hijau. Disuruh tukang untuk membuatnya, maka tukang pun membuat.
Begitu tukang itu selesai membuat kubah itu, dengan izin Allah tukang itu pun bertemu Nabi ya Qadir. Jadi keberkahan Maulid Habis ini luar biasa. Pian baca Maulid itu malam ini, ditambah lagi kita malam ini memperingati haul salah seorang wali min awliyaillah, Sayyidina Al-Arifillah, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Amin. Syekh Samman yang selama ini kita dengar nama beliau, beliau itu dilahirkan di kota Madinah tahun 1130 Hijriah dan wafat ada yang mengatakan tahun 1186, ada yang mengatakan 87, ada yang mengatakan 89. Artinya ada ulama berpendapat umur Syekh Samman ini 56. Ada yang mengatakan umur Sidin 58. Ada juga yang mengatakan umur Sidin 59. Yang manapun yang benar, intinya umur Sidin kada sampai 60. Jaka ujar orang wahini, berarti kada terlalu tua mana Allah. Karena umur Sidin ketika meninggal kada sampai 60. Kalau kita berpandir umur Syekh Samman ini Pak, makanya kita ditanya, kenapa jar Syekh Samman ini selalu dibaca manakibnya di Kalimantan? Karena kita di Kalimantan ini secara tidak langsung kita berutang budi lawan Syekh Samman. Kalau pian ke Jawa, maka di Jawa orang lebih familiar membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi di sini orang banyak membaca manakib Syekh Samman. Kenapa? Karena datu kita, Datu Kalampayan itu adalah khalifah dan murid daripada Syekh Samman. Meskipun secara umur Datu Kalampayan itu lebih tua daripada Syekh Samman. Datu Kalampayan itu beliau berangkat untuk menuntut ilmu ke kota Mekah, itu umur beliau sekitar 35 tahun. 35 tahun. Ada riwayat katakan Datu ini lahir tahun 1113, ada riwayat begitu. Itu kelahiran saja. Datu Kalampayan ini umur 35 tulak ke Mekah. Belajar di Mekah 30 tahun. Berarti berapa umur Datu sudah? 65. Umur 65 baru Sidin berangkat ke Madinah. 5 tahun belajar dengan Syekh Samman di sana. Nah berarti umur Datu ketika datang kepada Syekh Samman itu sudah 65. Sedangkan Syekh Sammannya aja meninggal umur 59 kalau dituhakan. Datu datang ke situ belajar umur 65. Coba lihat. Ini menunjukkan kepada kita memang Datu lebih tua dari segi umur. Tetapi beliau tidak segan-segan belajar kepada orang yang lebih muda dari beliau. Sama seperti kalau di Martapura, pian perhatikan dulu almarhum Guru Salman Jalil itu peguruan daripada Abah Guru Sekumpul. Tapi di akhir umur beliau kembali belajar mengumpati Abah Guru. Makanya ujar Guru Sa'aduddin, anak dari Guru Salman Jalil, ketika Abah Guru Sekumpul ziarah ke Kalampayan diikuti oleh guru-guru di Martapura, itu saat itu Guru Salman Jalil dibukakan Allah hijab, melihat Datu Kalampayan yaqadatan, bukan tidur, bukan pingsan. Nah, Datu Kalampayan ketika dilihat oleh Guru Salman Jalil, di Guru Salman Jalil ini boy, kalau pian ke Sekumpul, Abah Guru itu kan kubur ada 3 tuh. Selain kubur Mama Sidin ada 3 pulang. Nah yang paling depan itu kubur Guru Saman Mulia, Paman Sidin, dan sanak Mama Sidin. Nah yang sebutingnya itu Guru Salman Jalil. Guru Salman Jalil ini adalah mintuha dari Guru Saman Mulia. Karena anak Guru Salman Jalil bebini itu kawin dengan Guru Saman Mulia. Nah Guru Salman Jalil bepadah lawan Datu. Ujar Guru Salman Jalil, Datu, ulun sekarang belajar umpat lawan, maksudnya menunjuk guru, menunjuk Abah Guru. Apa jawaban Datu? Ujar Datu, iya. Ujar Sidin, teruskan, ini cucuku sih. Siapa yang perhatikan? Abah Guru ini bukan Sidin yang mengaku cucu Datu, tetapi Datu mengakui Sidin adalah cucu. Kalau kita mengakui bahwa kita cucu si Anu, ini Datunya, ini sini cucuku nih nah. Coba lihat. Daripada Datu bangga bisi cucu begitu. Nah Syekh Samman itu begitu. Syekh Samman ini muda, tetapi Datu kita belajar ke situ.
Tapi pertanyaannya di umur yang 50 sekian wafat, tetapi Masya Allah, ini apa nih, Margasari kah? Sampai ke Margasari dibaca manakibnya. Orangnya dikuburkan di Madinah. Bukan di Margasari aja, sampai ke Tamban dibaca orang. Sampai ke Anjir dibaca orang. Sampai ke Melak dibaca orang. Ayo, bayangkan deh. Sampai ulun ada diberi pesan orang. Ulun minta tolong jar kawa kapian membacakan manakib di wadah kami di Barong Tongko. Padahal Barong Tongko itu adalah kampung yang maaf kita Islam ini minoritas di situ. Nah, banyak orang lain, nggak situ lah. Tapi manakib Sesaman dibaca di situ. Karena ini menunjukkan kepada kita orang yang disayang, dicinta oleh Allah. Dalam tanda kutip secara zahir wafat orangnya, tetapi namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan ini sedikit manakib Sidin. Lalu kemudian wa kana radhiyallahu taala anhu hafizul Quran wa ibnu sab'i sinin. Dan beliau itu hafal Al-Quran di umur 7 tahun. Ini yang sering nih kita menyebut nama Sesaman. Beliau hafal Quran umur 7 tahun. Artinya dari awal hidup memang sudah dididik dengan Quran. Kayak itu harusnya kita mendidik anak-anak kita. Jangan maaf, di mana haul Sesaman kita datangi hanya sekedar datang, tapi kita jauh dari Quran. Yang namanya mencintai wali, maaf, kita dengar manakibnya bagus, tetapi lebih penting dari itu umpati jalannya. Dulu suatu hari Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami, suatu hari Sidin berjalan. Tiba-tiba ada orang mengumpati jalan Sidin. Di mana Sidin berjajak, di situ orang berjajak. Sampai terakhirnya berucap, guru jar ulun kawa kama minta pakaian nang dulu pian pakai. Han saking nama ambil berkah. Nyawa ini ada juga kayak itu. Guru jar pina bagus surban pian tuh kawa kan nama ambil berkah. Sidin mana? Kai ya. Surban pian tuh bagus mana kayak aja. Kawa kam ambil berkah julung Sidin. Sidin pemurah. Kai ya, pulang. Bulang pian tuh bagus mana kawa kam ambil berkah pacul Sidin pulang. Si Ikung pulang datang kai aja gamis pian tuh dijauh bagus banget aja. Kawa kolon nih anu jar ambil berkah pacul tapi lanjang Sidin. Berataan diambil. Tapi apa ujar Abu Yazid Al-Bastami? Ujar Abu Yazid Al-Bastami, "Ai fulan, ikam kada usah gin minta baju. Baju ini bisa rusak. Jar Sidin kainnya aja nah, kulitku ikam ambil. Amun baju ini masih biasa jadi gini kulitku ikam rapit, pakai. Artinya awak ikam tuh lapisi lawan kulitku sedikit. Apa ujar Sidin? Sedikit pun kulit itu kada bermanfaat untuk ikam kecuali ikam berjalan di jalan yang aku jalani." Artinya kecintaan kita kepada seorang wali itu perlu bukti. Kecintaan pian kepada Nabi perlu bukti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Pian bepada cinta lawan Tuhan tapi kadang mengumpati Nabi pendusta aja Tuhan. Makanya dikatakan man yadda'i annahu yuhibbullah wa lam yasluq bi tariqatil muhammadiyah fa huwa kadzdzabun 'alal kadzdzab. Siapa yang mengaku cinta lawan Tuhan tetapi kadang mau berjalan di jalan Nabi, orang itu pendusta. Bisa. Orang bapadah cinta lawan Abah Guru, aku sayang mana Abah Guru kumpul tuh ya. Tuh lihat di foto Sidin di rumahku banyak. Tetapi inya kada sembahyang, inya meremehkan yang wajib. Kemudian inya menghinakan ulama, inya buruk sangka lawan orang, padahal guru melarang itu semua. Fahuwa bari'un, maka guru bakal berlepas dari itu. Hati-hati, orang bisa menjual foto guru itu di andaknya di rumah, seakan-akan inya berdiri di manhaj guru. Tapi yang inya sampaikan, yang inya ajarkan kada sesuai dengan apa yang disampaikan guru. Paham ya? Jadi kita kada perlu pengakuan.
Inya bepadah parak, inya bepadah berdiam lawas, inya bepadah bemurid, inya bepadah duduk bersama, tetapi ajarannya kada sesuai ajaran guru, tinggalkan, titik. Ini abah guru sama umur 7 tahun hafal Quran dengan sesaman sama. Makanya ujar ayah Irsyad di dalam pagar, Allah yarhamu rahmatal abrar. Ujar ayah Irsyad Zain, biar Abu Daudi, abahnya guru Daudi di dalam pagar. Ujar ayah Irsyad, bila kamu ingin melihat sesaman, kan sesaman itu wafat, kita belum lahir tuh. Lalu pian ingin melihat, kalau kita hendak berpender foto, belum ada zaman itu foto. Kalau pian ingin melihat bagaimana gambaran sesaman itu, ujar ayah Irsyad, lihat abah semua. Baik dari segi amal dan ilmu. Makanya pian perhatikan di Martapura itu kan ada pengajian budaya sirah bahari. Hari Minggu tuh habis asar guru mengaji kitab, habis maghrib sini bermaulid baca sebelum dorang kayak pian. Artinya habis asar tuh ilmunya, habis maghrib tuh amalnya. Ilmu dan amal tuh berjalan sama-sama. Kada akan orang kisah nuntut ilmu, kada beramal tuh mustahil. Kada mungkin orang beramal pulang, tapi kada mau nuntut ilmu tuh mustahil juga pulang. Jelas ini kira-kira. Jadi sebagian pulang, inya bepandir seseman, inya bepender Syabdul Qadir, inya bepender Datu, inya bepender nama abah guru, tetapi semua yang diajarkan yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan guru, tinggalkan. Kadada wali itu meremehkan fikih. Ini meremehkan fikih. Kenapa biar nang fikih itu kada tapi anu juga. Bapak kamu ke majelis itu nang dibaca fikihnya. Nih, sesemar di dalam manakib dikatakan wa tabahhara fi fiqh Syafi'i wa Ibnu Taimiyah. Sesaman itu pakai ilmunya di dalam mazhab Syafi'i seperti laut ketika umur sidin 9 tahun. Ulang-ulang. Bukan paham, bukan ngerti, tapi ilmunya sudah kayak lautan. Di dalam fikih Syafi'i umur 9. Abah guru sekumpul pun umur 9 tahun hafal tafsir Jalalain. Ini ulama kita, kita bangga bisa ulama begitu. Andai ulun cukupkan di sini cukup, soalnya kita ceritakan di ulama-ulama kita kan main-main. Allah mesti turunkan rahmat yang deras kepada kita semua. Al-hikayatu jundun min junudillah. Hikayat mana itu tentara Tuhan, tahiyya biha qulubul muridin, yang dengan cerita itu hati kita bakal jadi hidup. Ya, jadi inilah seseman umur 9. Masya Allah. Imam Syafi'i itu tahu deh. Imam Syafi'i itu jadi mufti, mengajar orang nang bebulang-bulang ganal. Nang hadir tuh orang bebulang-bulang ganal nang tuha-tuha. Sidin mengajar dan sidin diangkat sudah berfatwa di umur 14 tahun. Suatu hari di siang hari di bulan Ramadan, sidin mufti memberi fatwa dan mengajari orang-orang bebulang ganal. Begitu sidin asik mengajari orang bulan Ramadan, tiba-tiba sidin siang minum siang-siang Ramadan. Murid sidin tanganga beratan. Lalu mereka bertanya, wahai imam, kenapa jadi pian minum, ini kan bulan Ramadan? Apa jawaban sidin? Ujar sidin, aku belum balik. Iya. Bujur, belum balik. Wajiblah puasa belum balik. Wajiblah. Karena syarat berpuasa itu akilun balighun. Imam Syafi'i ini kada suah mimpi basah kayak kita. Mun kita ini kada mimpi basah lagi limbuy. Sama abah guru sekumpul kayak itu juga kada pernah mimpi basah. Orang bila kada mimpi basah berarti baliknya dengan umur 15 tahun pas bulan Qamariah. Nah itu. Mun kita umur sudah 50. Bulan puasa kumis melinting merokok. Siang-siang merokok. Takuni orang napa pian kada puasa haid dia. Asal jawab aja. Nah lalu kemudian sedikit lagi. Dan sekarang sesaman kita lihat bang keadaan di sini. Wa kana radhiyallahu anhu
mushtaghilan bihuduril jum'ati wal jamaah. Beliau selalu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah ini wali nih. Jangankan sholat, jamaah kan ditinggal. Jamaah kan ditinggal. Subhanallah. Wa mulaziman 'ala shaum, dan selalu berpuasa. Sunnah-sunnah dikerjakan puasa. Wa mustahilan bi mutala'ati kutubis sadat, dan beliau selalu membaca kitab-kitab para salaf. Alim orang membaca kitab. Hatta asyraqat alaihi anwar, sampai cahaya itu memancar dari diri beliau yang menerangi siapapun yang ada di sekitar beliau dengan cahaya ilmu. Coba lihat. Nah, beliau ini diceritakan di antara sesuatu yang khariqul adat. Ketika Syekh Samban ini asik berdiri muwajahat qabr syarif, ketika beliau berdiri di hadapan kubur Nabi dan karam, fala yastati'u ahadun ay yahmilah, maka tidak ada satupun orang yang mampu mengangkat awak Sidin ketika Sidin asik menjelang di hadapan kubur Nabi. Urangnya ke kanan. Ini yang kayak kakanakan ini. Tapi di hadapan kubur Nabi Sidin karam, orang menggeser awak Sidin ke bawah. Hatta yusyir ila dalik, sampai Sidin nang mengatakan angkat aku, baru orang mau angkat. Orang karam lawan Nabi. Kayak mana dicelak? Kada bisa pahami ini kalau kita kada bercampur di ranah orang itu. Mengingkari berat. Salim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Apa di syair gue ini? Mayyalumni fi gharami talama ashid jamala. Mayyalumni fi gharami talama ashid jamala. Siapa yang mencela aku? Mayyalumni, siapa yang hendak cela aku? Fi gharami, manakala aku tenggelam. Coba. Apa lanjutnya? Talama asyik jamalah, manakala aku tenggelam dan mengagumi keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu tercabur di Sungai Mahakam, tercabur. Lalu ketika ini diangkat orang ke darat, ini berpendar aku mencapai banyunya. Aku menjajak banyu, aku melihat banyu, aku mendengar banyu, aku diliputi oleh banyu. Lalu pian dustakan, pian berdiri di darat tuh kada pintarnya. Bila hendak membujurakan pada cabur juga pian, kita akan merasa apa yang ingin rasakan. Kayak apa kita mengingkari sesuatu yang kita kada bercabur di situ. Jadi oleh karena itu, ya Allah, kita ini ilmu kada kaya Sidin, umur 7 tahun hafal Quran kita kan. 7 tahun hafal Quran di luar kepala. Tapi insya Allah kita nang hadir di luar kepala ini. Ilmu kita kada kaya Sidin, amal kita kada kaya Sidin. Ada guru sekumpul itu biar tahu, setiap hari membaca sholawat kepada Nabi kada kurang dari 50.000 per hari. Per hari 50.000. Kita berapa ribu kira-kira? Guru Seman itu dalam satu hari membaca Dalailul Khairat hatam 2 kali. Guru Seman sehari itu hatam 2 kali Dalail. Subhanallah. Sholawat ini amalan para ulama kita, abah guru. Sebelum Sidin wafat, Sidin meninggalkan 2. Yang pertama adalah Quran boleh salah. Yang kedua Dalail. Menunjukkan kepada kita beliau hendak kita ini pertama jangan memisahi Quran, yang kedua jangan memisahi sholawat. Dan Sidin dia istighfar, tapi istighfar itu diandak di belakang sholawatnya. Kalau pian nukar Dalail, di awal Dalail, di belakangnya istighfar. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Istighfarnya Hasanul Basri. Istighfar diandak di belakang. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama Nabi ada di situ. Jadi bila ada satu kampung tulah Nabi di situ, kampung itu kan bakal diazab Tuhan. Padahal orangnya mucil. Tuh bubuhan Quraisy itu kurang apa? Kurang ajarnya lawan Nabi.
Tapi pernah pian mendengar bubuhan Quraisy itu kena gempa bumi, kena tsunami? Adalah azab begitu? Kada ada. Kenapa? Ada Nabi di situ. Jangankan tsunami, azab ringan aja kan dijulung Tuhan ke situ. Pian pernah lah mendengar Abu Jahal kena sengkadi? Ada ujian-ujian itu aja kan dari Tuhan. Bubuhannya saat itu aman dari adab. Kada diuji. Kenapa? Karena rahmat bertumpungan ada di situ. Kalau pian di sini masih bisa diuji kalau kita di sini masih bisa diuji. Semalam apa ujian di sini? Apa ujian lo? Bangai anu. Iwak ya Allah. Iya. Pian pernah juga mendengar Abu Jahal iwaknya bangai. Abu Jahal bakaran bangai aja. Artinya aman mereka dari ujian. Nah kalau ada Nabi di satu kampung, Allah akan jamin itu aman dari adab. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Nah bila Nabi kena datang, baru yang kedua kita andalkan, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Baru istighfar. Makanya kalau pian dulu lah diriwayatkan, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani. Beliau katakan dulu pernah Al-Imam Shibli ini bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Lalu Imam Shibli tanya, ujar Imam Shibli, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Khidir. Nabi Khidir ini hidup sampai kan muammar, kan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dia tidak akan mati sampai mendustakan Dajjal di akhir zaman. Ujar Imam Shibli, wahai Nabi Allah, apakah amalan yang apabila kami gawi maka itu akan merubah jalannya takdir? Artinya apabila orang ini ditulis bakal masuk neraka, maka ini dihapuskan dari penduduk neraka, dia masuk ke surga. Apa amalan itu? Mun inya ini ditetapkan ahli neraka, adakah amalan yang mengubahnya bakal masuk surga? Ujar Nabi Khadir, aku tanyakan sudah hal ini kepada para nabi-nabi dan satupun nabi tidak ada yang jawab. Sampai akhirnya aku bertemu dan aku bertanya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi jawab, apa? Ternyata ujar Nabi, yang akan menyelamatkan orang daripada siksa neraka dan akan memindahkannya ke dalam surga, meskipun ia sudah ditulis sebagai ahli neraka, tetapi ini akan diubah menjadi ahli surga. Apa? Yaitu orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan main-main solawat ini. Pian kalau sembahyang, pian kalau beramal, imam kita tuh Nabi. Ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila kita sembahyang, imam kita Nabi. Dan kita umpati Nabi Muhammad. Jadi bila kita sembahyang menyembah Allah, imam kita Nabi. Tapi manakala kita bersolawat, imam kita Allah, imam kita. Kada main-main, Allah imam kita dalam solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat, sab pertamanya malaikat, hanya kita. Jadi pada malam ini kita berjamaah lawan Tuhan, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sedikit tentang itu. Jadi ketika kita bicara sesamaan pula, sebenarnya nak semat, tapi kayak ini bang sudah cerita manakib balik. Kita lanjutkan. Sambil aja diungapnya wadah itu jelas. Karena makan aja nunggu hukmi aja dulu. Baik. Ini datu kita kalampayannya lah. Ulun makanya jujur aja lah diminta membaca manakib sesama ini bingung. Bingungnya itu kayak apa kada bingung. Itu sama pian menyuruh anak TK disuruh menggambarkan ikam ya. Coba Bang kisahkan ke kami kayak apa pintar dan otaknya Habibie. Kayak apa kisahnya? Ke anak TK disuruh mengisahkan Habibie. Ulun pian suruh mengisahkan sesaman, kayak apa kisahnya? Kayaknya bingung. Jangan sesaman murid sidin datu kalampayan kita jadi bingung. Misalkan kita kada usah bicara datu, lihat cucunya aja. Ini di Tenggarong ada kita Abu Tolha. Kita mengisahkan datu Abu Tolha aja bingung. Hakunnya Datu Abu Tolha datang berdakwah ke sini. Datu Abu Tolha itu aslinya berdiam di Pagatan.
Ada panggilan jihad, panggilan dakwah datang, Zain kesini meninggalkan keluarga di Pagatan. Sampai akhirnya beliau berkubah jadi keberkahan bagi kita berdua. Datu Abu Tolha ini adalah cicit Datu Kalampayan. Datu Kalampayan itu bahari ketika Sidin belajar sama di Madinah. Datu Kalampayan itu kan berangkat umur berapa dari Mekah? 5. Ketika Datu Kalampayan tulak ke Mekah itu Sidin meninggalkan bini yang sedang hamil. Bini itu betianan. Datu tulak bini Sidin beranak. Lahirlah seorang anak yang diberi nama kemudian Syarifah. Di kemudian hari ada dang sanak Datu namanya Zainal Abidin. Mahabari Datu di Mekah. Sidin Mbak Haji dihabarkan, Kak, pian ada bisi anak babini sudah bujang. Lalu Datu tahu anakku sudah bujang. Berjalan waktu, lalu si Syarifah ini oleh Datu dikawinkan dengan dang sanak Sidin seperjuangan yang berasal dari tanah Sulawesi, namanya Abdul Wahab Bugis. Dikawinkan Datu Abdul Wahab Bugis. Kok bisa kawin? Nah, ini dalam fikih namanya disebut wali mujbir. Karena seorang bapak dan kakek di dalam fikih itu memiliki hakul ijbar namanya. Hak memaksa anak kawin meskipun anak tuh kada suka dengan lelaki itu. Selamanya sekufu dan maslahat di situ ada, bapak punya hak, itu namanya mujbir. Anak Datu yang di Banjar tahu lah dikawinkan, kan tahu. Tahu lah dikawinkan, kada tahu. Sahlah pernikahannya, sah. Lalu buliklah Datu bersama Datu Abdul Wahab Bugis di umur 70 tahun. Datu bulik ke Banjar. Sekali sampai Banjar membawa menantu. Sekalinya anak Sidin di Banjar sudah kawin. Datu Syarifah ini sekalinya sudah kawin dengan seorang lelaki bernama Utsman. Siapa mengawinkan walinya? Yang mengawinkan sultan, yang mengawinkan wali hakim. Karena di dalam fikih dikatakan lah, salah satu yang menyebabkan intiqalul wilayah ya, min waliyin ilal hakim, yang menyebabkan perwalian berpindah kepada hakim adalah safarul wali ila masafatil qasr. Ketika walinya berjalan ke satu tempat yang lebih dari 2 marhalah. Berarti pernikahan yang dinikahkan sultan itu sah kada? Sah. Jadi yang mana sah? Dua-duanya sah dalam fikih. Yang di Mekah sah kada? Nang di Banjar sah kada? Masalahnya mana kawa bebini diisi laki 2? Amun lelaki diisi bini 4 kawa. Kawa, amun kawa tuh kawa, keberanian ada lagi. Kai berapa kai? Iya. Satu aja. Ngengket juga soalnya. Kan seikung aja Sidin juga. Sanggup kemana-mana membawa tasbih nang ganal. Sanggup bebini 2 belum sanggup juga. Tantang lain kayak. Ujar Dilan itu menyandang itu berat. Biar aku saja. Bang berapa sama aja kayak gitu. Kita tuh ya Burudin kalinya pengencet bang. Gair. Baik. Jadi Datu Kalampayan mau kada mau harus menghitung mundur. Karena pernikahan itu kada bisa dibiarkan ada 2 laki, salah satunya mesti dibatalkan. Dipasrah dalam bahasa fikih. Kita harus cari yang mana yang dianggap pernikahannya yang terdahulu kawin. Lalu Datu menghitung mundur. Maka masalahnya Datu Syarifah ini lawan si Utsman ini itu sudah diisi anak namanya Fatimah. Maaf, namanya Muhammad As'ad. Datu Syarifah nih dengan Datu Utsman itu kawin melahirkan anak namanya Muhammad As'ad. Anak sudah. Datu hitung mundur sekalinya terdahulu kawin nang di Mekah. Ini orang bahari berilmu lah, berilmu. Padahal sudah diisi anak, mau kada mau pun agama nyuruh berpisah. Ujar Nabi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Singkatnya paksa Utsman ini sudah berpindah. Karena bini pasah itu bukan talak lagi dipasah.
Pernikahan itu dibatalkan, yang dianggap sah yang di Mekah. Paham ya? Tapi sudahlah, biarlah. Nah, berarti Datuk Utsman tadi berisi anak siapa namanya? Muhammad As'ad. Nah, pernikahan selanjutnya antara Datuk Abdul Wahab Bugis dengan Syarifah itu melahirkan anak namanya Fatimah dengan Muhammad Yasin. Tapi Muhammad Yasin ini inkirat kada berketurunan. Berarti Datuk Fatimah dan Datuk Muhammad As'ad ini langsung di bawah didikan Datuk Kalampayan. Makanya tuh perukunan Jamaluddin itu sebenarnya yang menulis Datuk Fatimah, tapi disandarkan kepada Datuk Jamaluddin. Datuk Fatimah ini Datuk langsung yang mendidik. Jadi Datuk Fatimah dengan Muhammad As'ad ini didikan Datuk Kalampayan langsung yang mendidiknya. Nah, Datuk Muhammad As'ad ini berarti Datuk Muhammad As'ad ini bin Utsman nggak? Kalau dari mama bin Datuk Utsman ini bapaknya bin Utsman nggak? Kalau dari mama bin Syarifah anak Datuk Kalampayan. Nah, Datuk Muhammad As'ad ini kemudian memiliki banyak anak, tapi ada 5 pendawa yang terkenal. Anak sidin yang tertua, anak Datuk Muhammad As'ad, ya Datuk Abu Talha. Nang berkubur di Tenggara. Datuk Abu Talha itu anak Datuk Muhammad As'ad paling tua. Mereka berlima badang sanak, 5 pendawa jurang. Siapa lagi? Datuk Abu Hamid di ujung Pandaran. Sekitar 2-3 jam dari Sampit. Pian berkapal karena naik ke situ, karenanya model di tengah laut, di tengah pulau. Di ujung Pandaran sana. Itu Datuk Abu Hamid. Siapa lagi? Itu Datuk Taniram di Kandangan. Siapa lagi yang sanak sidin? Itu Datuk Arsyad di Pagatan. Itu yang sanak sidin juga. Siapa lagi? Itu Datuk di Balimau. Berlima badang sanak, anak Datuk Muhammad As'ad. Berarti Datuk kita Datuk Abu Talha ini cicit oleh Datuk Kalampayan. Datuk Abu Talha ya, bin Muhammad As'ad bin Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Wajjah. Paham kah? Berarti Datuk Abu Talha ini adalah cucu dan cicit Datuk Kalampayan dari anak sidin yang bebini yang bernama dari apa? Ya, dari anak sidin yang bebini yang bernama Syarifah. Ini kan nenek. Kita bahas kai sekarang. Berarti Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Utsman kan kai sidin. Kenapa kita kada bahas? Ini kakek sidin bahas. Kenapa kada dibahas? Datuk Utsman, berarti sidin cucu daripada Utsman. Kayak itu kan kita membicarakan nasab begitu loh. Berarti Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Utsman. Utsman ini adalah anak lelaki dari Syarif Ali di Sebamban. Syarif Ali di Sebamban ini cucu daripada Habib Idrus Al-Idrus di Kubu. Berarti itu Datuk Abu Talha bin Muhammad As'ad bin Utsman bin Syarif Ali Al-Idrus. Naik ke atas ke Syarif Ali ini sama dengan Habib Zamani. Kenapa pada dibahas? Ya. Itu Syarif Ali di Sebamban. Beliau itu meninggalkan Kubu. Meninggalkan beberapa anak di Kubu, lalu sidin kawin lagi. Itu kerajaan Sebamban sempat sampai 2 raja. Syarif Ali di Sebamban inilah yang melahirkan banyak habaib Al-Idrus yang ada di Batu Licin, yang ada di Kota Baru, yang ada di Banjar, yang ada di Tanjung. Itu rata-rata dari Syarif Ali. Nah, Datuk Utsman ini, Datuk Utsman yang menikahi anak Datuk ini adalah anak dari Syarif Ali tadi. Bisa dipahami ini? Jadi jangan kita katakan aku anak, ya maaf, kita ziarah, aku anak ziarah wadah Habib lu ya. Habis tanya ke wadah Datuk Abu Talha itu pun Habib. Sekali lagi ulang, perhatikan baik-baik. Datuk Abu Talha itu anak daripada Datuk Muhammad As'ad. Muhammad As'ad itu adalah anak daripada Datuk Utsman. Datuk Utsman ini adalah salah satu anak daripada Syarif Ali di sebelah ini. Jelas nggak kira-kira? Berarti kalau kita katakan Datuk Abu Talha ini adalah keturunan Datuk Kalampayan dari pihak nenek, keturunan dari Syarif Ali dari pihak kakek. Itu nasab Datuk Abu Talha. Luar biasa, dan makanya Datuk luar biasa keberkahan. Abah Guru waktu datang ke Tenggarong ini, Abah Guru tuh nangis di makam itu. Abah Guru nangis ya. Yang Mbah tuh sidin kan singgah di masjid di Fatul Khair di Air Putih. Abah Guru tuh menangis. Ia juga nih artinya Datuk sejauh ini berdakwah. Meninggalkan kampung sejauh ini
Dan kubah Datu tuh halus benar bahari. Ibah tuh digandali sedikit sampai ini perjuangan guru saya Ibu dan sini diberikan kesehatan panjang umur. Dan berjuang behemat memperjuangkan Datunya. Kita bersyukur. Ini Datu ini laos generasi lama berdakwah awal-awal di sini. Berapa generasi yang lalu dicicit oleh Datuk Kalamayan cicit. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah ada generasi-generasi yang demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan mereka menurunkan berkahnya kepada kita semua. Dan Allah dengan rahmatnya yang luas seperti Allah dikumpulkan dalam surganya Allah ala hadhihi dunya wa ala kulli man wadihi sallallahu alaihi wasallam nabi al-fatih. Jadi jelaslah nasab Datu tadi lah itu jaga bujur-bujur, diperhatikan baik-baik karena hal-hal seperti itu jangan sampai pian lupakan. Karena sidin ada di wadah kita bersyukur kepada Allah, jangan sampai sejarah itu orang sini pian kada tahu. Itu jaga bujur-bujur Datu Abu Talha itu memiliki nasab yang luar biasa mulia, baik dari pihak kakek ataupun dari pihak nenek. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan. Makanya ulun kada langsung baca doa, kada wani. Jadi bukan ulun yang kena berdoa, ada ahli habsyi yang berdoa dengan doa murid habsyi. Paham kan? Baik, sampai di sini anggap cukup. Ini yang dapat ulun sampaikan. Minal a'idin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Ingat kalau pian ada rezeki kena mun kawa berkurban di hari raya. Kalau kada bisa nukar seekong sapi, silakan nukar seekong kambing pian berkurban. Karena dikatakan ma'amila banu Adam amalan yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada satupun amalan yang Allah lebih sukai dibanding menumpahkan darah kurban di hari raya. Jadi engkau berkurban dan berikan dagingnya kepada orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang belum bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sudahlah, kita bicara karomah dan segala macam. Yang penting kita pahami perjuangan sesama begitu. Sidin menuntut ilmu luar biasa. Sidin cinta pada orang soleh. Sidin selalu hadir jamaah. Masalah karomah itu sebenarnya keistiqomahan sidin di dalam jamaah itu lebih hebat daripada karomahnya. Hanya dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Karomah itu dia kita kada tahu apa juga. Nah, intinya cintailah mereka, mudahan kecintaannya akan membuat kita berkumpul bersama mereka. Sudahlah, kada usah berpanjang lebar, insyaallah ulun yakin sudah keberkahan insyaallah akan turun kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.